jangan suka ngeremehin keberadaan mobil-mobil di Indonesia. Mobil yang kalian kira nggak ada, tahu-tahu bisa ada. Misalnya, di sini kita tahu ada Lamborghini Miura, ada KTM Crossbow, dan sekarang kita udah kedatangan hypercar, bukan supercar, hypercar baru, tapi lama, Koenigsegg CCX. Jadi sekarang kita sedang melihat Koenigsegg, sebuah hypercar dari Swedia. Untung dari Swedia, soalnya kalau dari Jawa mereknya bukan Koenigsegg tapi Koenigsegg. Jadi artinya kamu duluan. Ya, jadi ini adalah CCX, mobil ketiga dari Koenigsegg. Yang pertama ada CCX, lalu ada CC, CCR, dan kemudian ini. Kita lanjut ke CCX yang baru. Bagian depannya tuh dia bener-bener beda dibanding Ferrari, Lamborghini, Maserati segala macam. Bener-bener dia punya identitas sendiri. Dan waktu gue ke acara Ferrari di BSD, yang Ferrari Festival of Speed, kalau kalian datang, mobil ini ada. Tapi nggak banyak yang ngeh, terutama orang awam. Cuma orang-orang yang ngerti mobil, yang tahu-tahu ngelihat sosok ini dan langsung bisa bilang, wow, ada Koenigsegg di Indonesia, kayak gitu. Dia punya body, dia itu campuran dari aluminium dan carbon fiber. Tapi bukan carbon fiber abal-abal, carbon fiber beneran. Dan mobil ini hand built, dibikin pakai tangan-tangan manusia. Dan yang bikin cuma 20 orang. Karyawan Koenigsegg cuma 20 orang. Oke, kita lihat di sini dia ada lampu utama, fog lamp, dan ini link spoilernya aja dia carbon fiber. Ini juga bagasinya dia carbon fiber, dan buat buka bagasinya seperti ini. Nah, jadi dia ini pegasnya dia panjang banget, makanya dia bukanya bisa tinggi, dan di sini ada atapnya. Serius, jadi atap mobil ini bisa dibuka dan dimasukin di bawah bagasi. Ini atapnya. Dan kalau misalnya kita tutup, dia ini masih ada sedikit ruang buat tas kecil. Jadi kalau misalnya kalian bawa dompet atau tas yang isinya kayak kamera atau HP segala macam, ini masih bisa masuk sini meskipun tidak begitu luas. Wajar. Supercar emang tidak begitu memperhatikan kepraktisan. Kalau kalian lihat ini adalah tangki buat air wiper si Koenigsegg. Dan ini coba lihat bannya, dia ini lebar banget. Dia pakai ban Michelin Pilot Super Sport. Di depannya dia diameternya 19 inci, di belakang 20 inci. Dan ban belakangnya itu lebar banget. Dan teknologi suspensi si Koenigsegg ini, dia juga salah satu yang paling maju. Karena dia pakai push rod suspension. Jadi ini basically sama kayak yang ada di mobil F1. Oh ya, tapi sebelum gue tutup, gue mau kasih lihat nih detailingnya. Di sini carbon fiber semua. Carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Dan dia pakai wiper di tengah. Dan kalau misalnya kalian lihat mobil kalian, terus mungkin ada minimal 4 atau 5 atau 6 baut gitu ya. Jadi cuma satu, jadi dia center hub, jadi tinggal dilepas seperti ini. Lepasnya harusnya pakai mesin sih ya, tapi gue nggak bisa ngelepas juga. Yang pakai hub seperti ini biasanya mobil-mobil kenceng, mobil-mobil balap. Jadi selain Koenigsegg, ada mobil lain yang pakai misalnya Porsche 911 GT2 RS. Dan dia ini udah pakai rem spek balap, jadi dia remnya tuh gigit banget. Tapi kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalian bisa pilih rem karbon keramik. Gue nggak tahu berapa harga rem karbon seramiknya si Koenigsegg, tapi sebagai gambaran gini aja. Rem karbon keramiknya Porsche aja 300 juta. Terus di pilar A sebelah sini dia ada nomor sasis, cuma yang ini maaf-maaf saja tidak akan kita perlihatkan. Tapi yang akan kita perlihatkan pintunya. Jadi Koenigsegg ini dia punya pintu rancangan sendiri. Dia punya desain namanya Dihedral Syncro Helix. Jadi dibuka seperti ini, handle-nya di sini. Nah, jadi lain dengan butterfly door-nya McLaren, lain dengan scissor door-nya Lamborghini, dan lain dengan suicide door-nya Rolls-Royce. Dan gue rasa ini adalah konstruksi pintu yang sangat cerdas. Kenapa cerdas? Karena kalau dibuka, dia nggak makan tempat ke samping, dan dia nggak makan tempat ke atas. Ini adalah salah satu rancangan pintu yang paling pinter, paling cerdas, paling jenius yang pernah gue lihat. Dan pintunya enteng banget. Gue pakai jari ini ya. Bisa ditutup.
Terus coba kalian lihat spoiler carbon fiber ini. Spoiler ini murni ada gunanya, bukan buat kece-kecean tok. Jadi kalau misalnya kalian nonton Top Gear, kan di situ ada The Stick, itu dia bawa Koenigsegg di Top Gear Test Track, terus di tengah-tengah dia tuh nabrak gitu, gara-gara mobilnya tuh liar dan nggak stabil di kecepatan tinggi. Nah, habis ditambahin spoiler yang didesain sama Top Gear ini, dia jadi lebih stabil, dia jadi lebih nurut, dan catatan waktu di Top Gear Test Track itu fantastis kencengnya. Dan karena gue lagi menjelaskan soal Koenigsegg, gue rasa kalian harus tahu kenapa ada logo hantu di belakang sini. Jadi ini ada sejarahnya. Waktu pertama kali Koenigsegg mau bikin mobil, pabrik mereka itu kebakar, jadi mereka harus cari tempat baru buat bikin mobil lagi. Terus ada skuadron dari pasukan udara Swedia, mereka nawarin, kalian pakai aja tempat kita buat bikin mobil. Nah, di hangar pasukan udara itu, di bagian temboknya dia ada gambar hantu. Jadi itu hantu itu lambang dari skuadron pasukan udara Swedia. Dan sebagai rasa terima kasih dari Christian von Koenigsegg, dia adalah pendiri Koenigsegg, sebagai rasa terima kasih, logo hantu dari skuadron pasukan udara Swedia ditempel di semua mobil Koenigsegg. Di CCX ada, di Agera ada, di Regera ada, di One to One juga ada. Sekarang kita lihat yang paling penting dari Koenigsegg, mesinnya. Set. Jadi waktu pertama kali Koenigsegg bikin mobil, mereka harus memakai mesin dari Ford GT 4700cc V8, tapi ditambahin twin supercharger. Tapi untuk yang baru ini dia sudah pakai mesin baru hasil rancangan Koenigsegg sendiri. Jadi inilah mesin riset sendiri, dia camless, jadi dia nggak pakai katup, kemudian dia pakai komputer dan dia pakai software. Dan ini mesin nggak sembarang V8, jadi dia 4800cc V8 ditambah 2 supercharger. Jadi ada supercharger 1, 2 ditemplokin seperti itu. Tenaganya 600, 700, 888 tenaga kuda. Torsinya yang gede banget. Torsinya 1090 Nm. Lebih gede daripada Tesla Model S yang di review Ridwan tadi. Dan gak cuma itu, kalau mesin ini disetel buat minum bioetanol, tenaganya naik. Ingat, naik. Jadi 920 horsepower. Teritori hypercar, serius. Jadi tema carbon fiber di mana-mana itu kuat, bahkan sampai ke mesinnya. Lihat, cover superchargernya dia carbon fiber, cover mesinnya juga carbon fiber, dan ini ada X-bar, jadi strut bar buat penguat biar handlingnya makin bagus dan sasisnya makin rigid. Dan ini lagi kita temuin, dia ada push rod suspension. Sekali lagi ini teknologi F1 yang dipakai di road car, di mobil jalanan, yang bisa lari sampai 395 km/jam, hampir sekencang Bugatti Veyron. Terus kalau misalnya kalian lihat, ini ada 2 tutup tangki. Yang pertama ini buat radiator, jadi bukan di depan, tapi di sini. Kedua ini buat tutup bensin. Dan kalau misalnya ini cover belakangnya kita tutup, ini ada kotakan gini kan, dia bakal ngeplak sama si tutup bensin ini. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini dia ada tutupan buat masukin oli mesinnya. Jadi bukan di dalam mesin, tapi buat masukin oli mesinnya dia ada di sini. Dan ini harus dibuka pakai kuncinya. Sekarang kita mau masuk ke Koenigsegg, dan pertama kali yang harus kalian lihat adalah jarak dari luar ke dalam. Karena jarak dari cangkang penumpang yang bahannya carbon fiber juga, ini gede banget. Kira-kira segini. Jadi kalau mau masuk, ini harus ngelangkahin dulu. Begini. Terus baru masuk. Dan pertama kali yang gue rasakan kalau duduk di sini adalah sempit. Emang sempit sih. Jadi karena ini supercar ya emang wajar. Ruangannya seadanya aja. Tapi posisi duduknya ini mobil balap banget, hampir menyerupai F1. Jadi dia duduknya sempit banget, kayak mobil balap beneran. Dan rasanya tuh joknya mendekap banget ke tubuh. Terus di sini dia ada setir, di sini ada carbon fiber lagi, di mana-mana carbon fiber. Dan juga kalau kalian lihat di sini AC juga ada carbon fiber. Head ini kecil tapi nggak masalah. Siapa yang mau dengerin lagunya Kenny G kalau kalian bisa dengerin mesin V8 twin supercharger yang tenaganya
bisa 900 horsepower. Siapa yang mau? Terus di sini ada tombol-tombol buat segala macam. Ini rem tangannya masih biasa saja, masih mechanical. Dan sejauh yang gue lihat, dia cuma punya 2 airbag. Dan menurut kabar, ini adalah satu-satunya Koenigsegg CCX di dunia yang setir kanan dan pakai pedal shift. Jadi seperti ini, dia bukan gearbox manual biasa atau otomatis biasa, tapi pedal shift. Dan di sini ada 1, 2, 3 pedal seperti itu. Dan di sini tuas wiper sama lampu standnya itu sederhana banget. Maksudnya buat sebuah mobil yang harganya miliaran, gue tidak menyangka kayak seperti ini. Cuma bodoh amat, gue punya Koenigsegg gitu loh. Gue nggak penting lampu sen atau lampunya kayak gimana. Yang penting 800 horsepower atau 900 horsepower lebih. That's it. Terus kalau kalian duduk di Koenigsegg ini, dia pengaturan joknya itu masih manual, belum elektrik. Jadi slidingnya dia masih manual, recliningnya juga masih manual, dan recliningnya terbatas karena dia harus mentok ke sini. Terus kalau misalnya kalian mau lihat via spion tengahnya, pandangan ke belakang itu terbatas banget soalnya jendela belakangnya kecil. Dan di sini nggak ada glove box. Jadi kalau misalnya mau nyimpen barang, cuma ada tempat kecil ini doang, nggak tahu buat nyimpen apa, buat nyimpen dompet juga kayaknya udah syukur. Terus kalau soal material, si Koenigsegg ini dominannya sama beludru sama kulit. Jadi ini kulit, beludru, dan jahitannya asli. Beludru, kulit, beludru, carbon fiber, lagi aluminium, metal, segala macam. Kayaknya nggak ada material murah di sini, meskipun ada beberapa elemen desain yang sangat sederhana. Terus ini logo Koenigsegg ini diambil dari logo keluarganya Christian von Koenigsegg, orang yang mendirikan merek Koenigsegg pertama kali. Jadi si Koenigsegg CCX ini, dia sebenarnya masuk sini buat ngetes. Ada nggak konsumen di sini yang pengen beli di atas supercar, yang pengen beli hypercar. Jadi kalau misalnya CCX ini sukses buat ukuran supercar dan hypercar, dan langsung ada yang beli, bukan nggak mungkin kalau misalnya mobil-mobil yang aneh-aneh lainnya, kayak misalnya Pagani Zonda, Pagani Huayra, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, Koenigsegg Agera RS, Koenigsegg 121, dan Koenigsegg Regera bisa masuk sini. Nggak ada yang ngelarang. Siapa tahu mobil ini dibeli unit lainnya terus beredar lagi di jalan, nggak ada yang tahu. Dan mungkin merek-merek lain yang aneh-aneh kayak Pagani, Bugatti segala macam bakal hadir di sini juga. Nggak ada yang tahu, kita tunggu aja. Dan seriously, mobil ini adalah one of a kind. Dia nggak punya racing heritage yang gimana-gimana banget yang terkenal macam Ferrari. Dia juga nggak punya styling gila kayak Lamborghini, dan dia juga nggak perfection engineering kayak Porsche. Tapi dia punya identitas sendiri yang bisa melampaui batas-batas supercar. Dan ingat, satu-satu yang bisa ngalahin German Engineering adalah Swedish Engineering, Engineering Swedia. Dan gue naksir banget sama mobil ini. Oke, sekian dari Autonet Max. Thanks sudah nonton, dan jangan lupa like video ini dan sebarkan di media sosial. Sampai jumpa.